Indonesia has the best football fans. The match is finished. They didn't win. Ini bule nih guys. Wasim. Tengok. Nyaman dia guys. Memang berdisiplin betul pendukung-pendukung timnas Indonesia nih. Wah, bikin merinding guys. Tengok. Ada kekecohan? Tiada. Ini supporter Indonesia. Lihat begini guys. Saya pun rasa begitu kagum ya. Satu stadion guys dipenuhi oleh pendukung. Gila. Itu merupakan pendukung-pendukung timnas Indonesia ketika berada dalam stadion. Kalau dilihat di sini guys, dalam keadaan aman, damai, tentram ya, tidak ada keributan, tidak ada kekecohan, sehingga bule dari Inggris sanggup datang ya, mengambil masa 18 jam dari Inggris untuk melihat suasana ya, atmosfer pendukung-pendukung timnas Indonesia ini. Jadi kalau inilah yang dikatakan Indonesia ini menjadi satu ancaman pada timnas Bahrain ya. Lihat ini terbukti ya, orang luar yang datang ke Indonesia ya berasa aman, dan juga dia sampai seperti dia berada di tempatnya sendiri. Tidak ada ketakutan, tidak ada kerisauan sepanjang laga yang berlangsung. Jadi ini salah satu contoh ya, orang asing punya dia punya feel terhadap negara Indonesia, yang mana saat ini dikatakan ya oleh Bahrain bahwa mereka tidak akan datang ke Indonesia untuk tandang ya, menghadapi timnas Indonesia untuk perlawanan kedua. Alasannya karena mereka takut pada ultras ataupun pendukung Indonesia ya, yang mana mereka memberi alasan faktor keselamatan pemain-pemain. Di sini guys telah terbukti jelas ya bahwa orang-orang Indonesia itu dari segi, lihat sejak sebentar tadi, berdisiplin ya. Apabila menyanyikan lagu, lihat mereka begitu teratur, berdisiplin, dan juga tidak ada yang membuat sesuatu perkara sehingga orang asing pun mungkin terasa yang tidak baik. Apa yang saya lihat di sini, orang asing bule berasa aman, damai, tentram ketika bersama dengan supporter timnas Indonesia guys. Timnas Indonesia are special. My first game in Indonesia, Jakarta, Gelora Bung Karno. Ayo Indo. Lihat tuh. Ramainya orang Indonesia yang datang. Ini bule nih guys, orang asing. Tengok. Dia boleh join sekali. Ini menyanyi lagu Indonesia Raya. Penuh disiplin. Rugi Bahrain tidak dapat melihat bagaimana atmosfer pendukung timnas Indonesia nih. Luar biasa. Wah, ini dorang punya cara mendukung, memberi semangat kepada pemain-pemain. Ramainya Ultras Garuda. Lihat ya, ini juga merupakan salah satu penampakan ataupun penampilan orang asing ketika bersama-sama dengan pendukung timnas Indonesia. Orang asing ini disapa dengan begitu sopan ya. Dia bisa bersama-sama dengan pendukung-pendukung timnas Indonesia. Jadi kalau dikatakan ancaman kepada Bahrain ya, ini adalah bukti yang nyata bahwa orang asing pun rasa selamat ketika berada di Indonesia. Malah mereka bukan sekadar ya
ingin melihat sepak bola itu, tetapi salah satu perkara yang menjadi mereka terkesan apabila layanan orang-orang Indonesia itu kepada siapapun yang datang ke negara mereka. Jadi salah satu contoh ini merupakan teman saya juga ya guys, Wasim ini, dia ada menceritakan kepada saya ketika bertemu di Jakarta. Dia dari segi suasana sepak bola itu salah satu yang menarik minat dia dan juga sangat terkesan ya. Apatah lagi apabila dinyanyikan lagu Indonesia Raya ya, lagu kebangsaan Indonesia. Dalam keadaan itu dia betul-betul terasa kemerindingannya itu guys. Jadi untuk Bahrain ya, boleh tengok ini adalah bukti bahwa Indonesia itu merupakan satu negara yang aman dan juga dia punya pendukung-pendukung sangat berdisiplin guys. Lihat sejak satu stadion, satu orang pun tidak ada yang buat keributan. Jadi saya udah 4 tahun di Indonesia. Sebelumnya aku di Perancis Ini, sama ibu. 4 tahun sudah. 17 tahun. Habis 17 tahun. Orang Perancis. Ketemu bapak. Jadi aku terbang ke Jakarta. Dan akhirnya ya jatuh cinta sama Indonesia dan ingin tinggal sini. Sampai orang asing ya, dia mau tinggal di Indonesia. Gara-gara apa? Gara-gara rasa aman, rasa nyaman ketika berada di Indonesia. Sebenarnya guys, Bahrain dia coba untuk mencari 1000 alasan agar Indonesia ini dari segi perlawanan yang bakal akan mereka tempuhi ya, dia sudah awal-awal coba untuk mengacau ya mental para pemain ini. Dan apabila perkara ini berlaku, jadi bermakna dari segi kekuatan ya, kita cerita tentang bagaimana Bahrain ini punya persepsi terhadap Indonesia. Pada awalnya, Indonesia ini adalah tim yang sangat diremehkan ketika berada di grup C. Ketika itu Indonesia adalah ranking paling bawah guys, berada ranking 133. Tetapi ramai yang begitu kaget apabila penampilan Indonesia tiba-tiba menjadi satu kekuatan dan juga ancaman kepada tim-tim lawan di grup C itu. Arab Saudi mereka bisa seri. Demikian juga dengan Australia dan juga Bahrain serta China sejak yang Indonesia dikalahkan. Itu pun ada beberapa masalah teknikal, tetapi dari segi bagaimana dukungan supporter-supporter terhadap timnas Indonesia guys, saya sendiri sudah melihat bagaimana suasana ketika berada di stadion memang cukup disiplin dan terjaga ya. Sebagai penonton pun sangat dijaga. Tidak boleh bawa masuk rokok, benda-benda keras ya, barang-barang yang terlarang. Awal-awal di pintu masuk tuh mereka akan periksa ya dari atas sampai bawah. Kalau mungkin ada membawa senjata ataupun bahan-bahan yang boleh mendatangkan bahaya. Jadi bermakna di sini dari segi keselamatan di stadion itu tidak ada yang dipermasalahkan oleh Bahrain. Jadi kalau kita melihat apa yang telah diajukan permohonan Bahrain untuk perlawanan menghadapi Indonesia pada tahun hadapan, dia minta untuk dibuat luar daripada Republik Indonesia, maka satu perkara yang betul-betul Bahrain lakukan ini adalah kerana ketakutan terhadap pendukung timnas Indonesia tu. Bayangkan guys, saya melihat sendiri bagaimana keseruan ketika berada di stadion itu dipenuhi dengan warna merah yang mana mereka bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan mereka, sehinggalah habis perlawanan mereka masih lagi ada lagi menyanyikan lagu sebagai penutup untuk memberi dukungan terhadap perjuangan timnas Indonesia. Jadi kalau dilihat tentang permasalahan keselamatannya, saya sendiri boleh mengesahkan bahwa tidak ada berlaku kekacauan, tidak ada berlaku keributan, tidak ada perkara-perkara yang boleh memberi kesan yang tidak baik kepada siapapun datang ke Indonesia. Ini saya cerita serius guys, sebab perkara ini saya sudah lalui sendiri. Jadi ancaman itu ancaman yang direka
oleh Bahrain ya, karena ya mungkin karena kesan daripada serangan-serangan cyber yang telah dilakukan oleh pendukung-pendukung timnas Indonesia. Tetapi hakikatnya apabila bertemu dengan orang-orang Indonesia ya, pasti mereka akan rasa kaget bila berhadapan dengan orang Indonesia itu sendiri. Ketika bule nobar dan dukung timnas Indonesia. Nih, bule pun nobar dukung timnas Indonesia. Bawa bendera. Nih, lihat di sini. Tidak ada juga orang kacau, tidak ada orang yang memperlekehkan kehadiran bule yang ingin menonton nobar ataupun nonton bareng ketika berada di Indonesia. Jadi guys, ini jelas bahwa apa yang dilakukan oleh pernyataan Bahrain itu sebenarnya mereka tidak mau Indonesia menang. Itu sejak jawabannya guys. Karena ya di awal-awal penglibatan ataupun hadirnya Indonesia dalam grup C itu awalnya itu mereka menganggap sangat remeh ya Indonesia dan sangat mudah dikalahkan. Itu mereka punya persepsi dan saat itu Indonesia belum lagi disoroti, tetapi sekarang ini penampilan Indonesia disoroti banyak negara sehingga perlawanan antara Indonesia dan juga tim-tim yang dihadapi dalam grup C itu sebanyak 48 negara yang menyiarkan perlawanan Indonesia sepanjang laga dalam kualifikasi Piala Dunia round yang ketiga ini. Persaudaraan, rasa kekeluargaan yang tinggi dan saling memperhatikan satu sama yang ini keluarga bule 30 tahun. Itu yang saya suka sekali. Itu sesuatu kekuatan buat negara Indonesia ini. Kata banyak orang kan Indonesia ini kalah gitu loh sama negara-negara barat. Lebih enak tinggal di negara barat katanya. Kenapa kok pilih Indonesia? Saya sudah bisa bahasa Indonesia sebelum ke sini ya. Saya belajar dari umur kira-kira 11 tahun dan menjadi guru bahasa Indonesia. Saya sama dari 11 tahun ya dia belajar bahasa Indonesia. S3 di Australia di bidang fisiologi dan akhirnya mengajar ilmu faal di Fakultas Kedokteran di Surabaya dapat pekerjaan. Memang kami datang dengan tujuan mencari pekerjaan, dapat 3 penawaran pekerjaan. Oke. Itu. Dan saya menerima salah satu yaitu menjadi dosen ilmu faal di Fakultas Kedokteran jadi guru, dosen. Surabaya. Yeay. Suka dukanya tinggal di Indonesia. Kalau yang saya suka di Indonesia, saya punya pembantu 2 yang sudah bekerja hampir 30 tahun untuk saya, 29 tahun untuk saya. Wih, lama. Saya ada perempuan di rumah lain daripada saya dan saya suka. Dukanya apa? Ya, udara yang tidak bersih. Udara. Dan juga terlalu panas. Lihat guys, bagaimana respon orang-orang asing. Ada yang sampai 30 tahun yang sudah tinggal di Indonesia. Kenapa mereka tidak balik ke negara asal mereka? Karena mereka rasa betah dan juga begitu ramahnya orang Indonesia ya. Ketika siapapun yang datang ke Indonesia, sambutan yang diberikan itu wow, lebih daripada macam keluarga guys. Sebab benda nih saya ambil kisah ataupun pengalaman saya ketika datang ke Bandung. Apa yang telah berlaku guys? Kami tidak dibenarkan untuk tinggal hotel. Biarlah tinggal di rumah sini, kata keluarga angkat kami di Bandung itu. Mereka sanggup menyediakan tempat tinggal kami, bilik ya, dari segi sarapannya disediakan, makannya disediakan, dan itulah yang perkara membuatkan kami rasa betah juga guys. Jadi kesimpulannya di sini bahwa negara Indonesia merupakan satu negara yang selamat dan juga negara yang cukup ramah ya. Dan apa yang diberitakan oleh sebahagian daripada media yang coba untuk memburuk-burukkan Indonesia, ini adalah satu perkara yang tidak mau Indonesia ini dikenali negara-negara luar bahwa Indonesia adalah satu negara yang cukup ramah. Mereka sengaja membuat satu spekulasi ataupun satu persepsi supaya orang luar melihat Indonesia ini negara yang tidak baik. Jadi perkara ini yang harus kita tepis ya. Perkara-perkara negatif seumpama ini, mana yang baik itu kita sharing. Kita akan bagi kenyataan-kenyataan yang benar. Seperti sekarang ini ya,
Bahrain cuba untuk mencalar maruah Indonesia. Kerana dikatakan bila mereka datang ke Indonesia akan terima ancaman dari supporter Indonesia. Dia sangat berbeza sebenarnya ya. Dalam media sosial itulah orang Indonesia. Rasa nasionalisme mereka bila dipermalukan, bila dicurangi ya, mereka pasti akan bangkit. Mereka pasti akan menegakkan keadilan. Ini berlaku kerana sikap yang telah dilakukan oleh wasit Muhammad Kaf yang menjaga perlawanan antara Indonesia dan Bahrain ketika itu ya. Dan lihat itu apabila dia lakukan gitu, memanglah semua orang akan berbondong-bondong untuk menyerang akun wasit, akun federasi di situ. Tetapi teman-teman coba lihat bagaimana Omar Ali yang menjadi wasit ketika perlawanan dengan China. Di situ Omar Ali berlaku cukup adil ya. Dan apabila dia melakukan kerja yang baik ya, semua pendukung timnas Indonesia sangat berpuas hati. Dan apa yang telah berlaku, media sosial Omar Ali telah meningkat followers, dan di situ banyak orang-orang Indonesia mengucapkan terima kasih atas kelakuan wasit yang betul-betul telus dalam memimpin laga Indonesia dan China. Sungguh pun Indonesia dikalahkan oleh China ya, tetapi tidak ada pendukung-pendukung Indonesia membuat protes. Tapi lihat di Bahrain apa yang telah berlaku, semua pendukung Indonesia ya protes. Bukan saja orang Indonesia, malah negara-negara luar juga dapat melihat ya, menyaksikan bagaimana kecurangan yang telah dilakukan oleh wasit, sehingga dia mencuri ataupun merampas ataupun merampok kemenangan Indonesia itu. Sepatutnya Indonesia sudah meraih 3 poin guys, tetapi kerana sikap wasit itu berlaku curang, maka Indonesia hari ini dia terpaksa ya mengharungi tim-tim yang kuat ini untuk meraih poin-poin dan untuk melaju pada Piala Dunia. Jadi guys, untuk kesimpulannya bahwa negara Indonesia merupakan satu negara yang telah terbukti aman ya, dan bukti ini bukan sekadar kata-kata, ini video ataupun jejak digital seperti mana yang saya sharing, saya lihat sebentar tadi, itu adalah respon yang daripada orang-orang yang bukan asal dari Indonesia. Mereka semua asal dari luar negara, ada yang sampai 30 tahun, ada yang sampai jadi warga negara. Kenapa mereka boleh jadi begitu? Karena mereka rasa aman, damai dan juga tentram. Jadi guys, semoga usaha untuk menuju kepada putaran seterusnya untuk sampai ke Piala Dunia ya, semoga Indonesia bisa kecapi. Usaha Indonesia guys, setakat ini mereka sudah berhempas pulas. Mereka sudah berusaha sekeras-kerasnya untuk membawa satu misi, yaitu sampai ke Piala Dunia. Ini merupakan satu perjuangan timnas Indonesia yang mana ini merupakan sejarah untuk Indonesia. Jadi apapun guys, semoga Federasi Sepak Bola Indonesia dapat mempertahankan ya Indonesia itu sebagai tuan rumah. Dan untuk Bahrain, semoga Bahrain juga dapat melihat sudut yang lain ya. Jangan melihat satu sudut saja. Kalau dia melihat satu sudut saja, yaitu serangan daripada netizen Indonesia, yang lain dia tidak lihat, tidak adil lah begitu kan. Dan sini telah ternyata bahwa ramai orang luar yang datang ke Indonesia berasa aman ya, tidak ada gugatan, tidak ada ancaman, dan mereka rasa seperti keluarga sendiri. Jadi untuk Indonesia, untuk pemain-pemain timnas Indonesia, teruskan usaha, jangan berputus asa, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah patah semangat, sebab Indonesia adalah satu-satunya wakil dari ASEAN, dan saat ini ASEAN kita sama-sama memberi dukungan penuh terhadap perjuangan timnas Indonesia guys. Jadi itu saja dari saya untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.